Pak Holan ini Kristen apa Oten? Kristen apa? Oh, Katolik apa Protestan? Protestan. Maaf. Oh, Protestan. Jadi Trinitas ya, Bang ya? Iya. Jadi Yesus itu Tuhan ya, Bang ya? Iya, siap. Ya udah. Saya nggak enak tanya orang kalau sopan gitu loh. Kau lah, Pi. Gua kalau orang sopan nggak mau gua. Itu kau, Pi. Baca, Pi. Pertanyaan dengan di terakhir, jadi Yesus itu Tuhan ya. Gimana jawaban Pak Holan tadi? Iya, betul, Bos. Yesus itu adalah Tuhan bagi iman kami. Oh, jadi yang di Lukas 2:21 itu dia disunat diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi tuh, Pak? Ya Allah Bapa. Oh, jadi Tuhan disunat diserahkan kepada Tuhan gitu ya? Iya, kepada Allah Bapa. Nggak ada kata Allah di sana, Pak. Yang ada kata Tuhan. Iya, tujuannya kan itu untuk Allah Bapa lah itu, Bang. Diserahkan kepada Tuhan itu berarti Tuhan Allah Bapa. Di kita kan ada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus kan gitu kan. Wah, ada 3 Tuhan dong. Iya, tiga itu jadi satu gitu. Oh, 3 Tuhan ini menjadi satu gitu. Iya. Wah, Tiga berkomposisi. pribadi jadi satu gitu. Berkomposisi berarti Tuhannya. Waduh, Masya Allah. Nggak jauh beda lah sama teh manis Alfi ini ya. Teh manis ini kan terdiri dari komposisi ada teh, gula, sama air mineralnya tuh ya kan. Iya, dijadikan satu jadi manis lah. Wih, luar biasa Pak Olan. Jadi sebutannya ke teh manis gitu. Ya. Pak Olan. Iya, Pak. Atas kehendak siapa Pak Olan menuhankan Yesus, Pak? Ya, atas kehendak Tuhan Yesus itu sendiri yang memanggil kita. Bukan kita yang mengimani dia, tapi dia yang menyuruh kita untuk mengimani dia. Mengimani sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana tuh dalilnya, Pak? Boleh tahu? Ya, dari kehidupan kita kan, dari panggilan dia ke kita, sehingga kita merasakan, menyatakan dia itu adalah Tuhan gitu. Cuman dirasa-rasa aja Pak ya? Iya, Bang. Ini susah ini guys untuk tipe kalau untuk menjelaskan begini ya, Bang, gimana? Kalau untuk menjelaskan ketuhanan agama seseorang itu kan susah, sama yang berbeda keyakinan Bang. Susah itu, soalnya kita kan sudah yakin, sudah percaya kan begitu. Sama juga dengan agama orang lain, contohnya coba senyamannya, maaf ya Alfi potong, senyamannya Pak Holan aja menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Alfi coba mengosongkan diri nih. Iya. Oke, silakan Pak. Ya, Tritunggal itu kan 3 pribadi yang menyatu gitu. Oke, Alfi catat dulu 3 pribadi yang menyatu ya. Iya. Nah, lanjut Pak. Ya udah. Oh gitu dong. Ya, sepengetahuan saya kan orang awam, jadi saya nggak berpendidikan di bidang keagamaan ya, cuman saya sebagai jemaat yang patuh lah, kan gitu. Bapak pernah dengar ini nggak? Yesus itu mempunyai 2 natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, betul. Nah, dia turun ke dunia ini kan menjadi manusia, makanya dikatakan sepenuhnya manusia, 100% manusia, gitu ya? Iya. Oke. Sisi 100% manusianya ini, Pak, dia itu seorang hamba yang memiliki Tuhan atau seorang ateis? Ya, sebagai hamba. Oh, berarti dia sebagai hamba yang memiliki Tuhan? Bukan, dia sebagai hamba. Ya, sebagai hamba, sebagai manusia, tetapi yang memiliki Tuhan. Tetapi yang memiliki di dalam dirinya adalah dia Tuhan gitu. Walaupun dia Tuhan, dia rela jadi manusia supaya manusia percaya kepada Tuhan gitu. Gini, definisi dari Kristen itu kan pengikut Kristus.
Sepakat Iya. lah sampai sini kita ya. Di dalam doktrin kekristenan, Yesus itu memiliki dua natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Sepakat ya. Ya. Nah, sisi 100% Tuhannya ini oke lah kita anggap udah final nih. Alfi, premisnya di 100% manusia nih. Ya. Dia itu seorang ateis atau memiliki Tuhan? Ya, dia itu Tuhan, dia itu manusia gitu. Sekali lagi Alfi ulangi, kan kalau kita manusia ini ya, kalau nggak tunduk sama apa yang disebut dengan agama yang memiliki Tuhannya masing-masing ya kan, kita Ya. itu masuk ke dalam koridor seorang ateis kan gitu, yang tidak percaya akan Tuhan. Itu tuh esensi dari manusia tuh Ya. di dua koridor ini. Nah, antara manusia yang memiliki Tuhan di sisi kanan atau seorang manusia yang meyakini keateisannya, ketidakpercayaannya kepada Tuhan gitu. Itu di sisi kiri. Nah, Yesus ini dia itu di sisi yang mana dengan 100% manusianya? Begini Bang, kalau kita buat perbandingan untuk menyelesaikan ini, begini Bang, zaman dulu dengan zaman sekarang itu udah jelas berbeda Bang. Kalau kita berbicara sekarang, jika Tuhan menjadi manusia sekarang ini, dia pasti memiliki Tuhan. Tetapi dia tujuannya datang ke dunia ini pada saat zaman dahulu, manusia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kan gitu. Pada saat zaman Yesus datang ke dunia, manusia nggak percaya ada Tuhan. Loh, itu nabrak sama narasi kita Bapak. Bukan betul begini Bang. Kalau kita abang bilang gini, kalau dia datang sebagai manusia kan, abang bilang tentu dia punya Tuhan. Sekarang ini abang katakan itu. Pada saat zaman dulu tidak seperti itu. Bagaimana kita menyatakan pada saat sekarang untuk menjangkau yang zaman Yesus? Loh, jadi yang disembah oleh orang-orang Yahudi dulu itu siapa kalau bukan Tuhan, Pak? Enggak, mereka nggak percaya adanya Tuhan. Loh, berarti orang Yahudi nggak bertuhan Iya, memang nggak bertuhan orang di zaman itu. Iya, memang nggak bertuhan orang itu. Lalu kenapa pas Yesus disidang, pas dia ditanyain apakah engkau Mesias, anak Ilah, terus Yesus bilang engkau telah mengatakannya. Lalu kenapa orang Yahudi bilang engkau telah menghujat Allah gitu? Ya, begini Bang. Loh, Mereka menyatakan begini, mereka bisa menyatakan, tapi tidak mempercayai. Begitu. loh tafsir dari mana, Pak? Contohnya mereka nggak percaya juga dengan Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya jadi manusia. Kan Orang-orang di masa itu semuanya pukul Iya. rata. Iya, Semuanya ya? begitu. Oh, Iya. murid-murid Yesus juga nggak percaya Yesus Tuhan berarti. Awalnya murid Yesus nggak percaya. dia itu Tuhan. Ini nih Yesus nggak percaya dia itu Tuhan. ini nih standar Awalnya. ganda nih. Tetapi setelah Standar Tuhan ganda. memberi keterangan melalui kesaksian dia, melalui perbuatan dia, melalui mujizat dia, sehingga mereka yakin dan percaya. Begitu Bang. Bapak kalau lihat, ya, Setelah Bapak kalau Yesus lihat di dalam kitab Bapak, Ya, di dalam kitab Yohanes pasal keempat, butir ke-22, iya, dikatakan Yesus begini tuh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Iya. Sementara kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. iya, Bener ya, lebih kurang gitu dalilnya. iya. Kami di situ masuk sama Yesus juga nggak, Pak? Kata kami di sana, Pak. Enggak sama. Oh, berarti Yesus di sana ngatain kami itu bohong ya? Iya, bukan begini. Iya, Yesus bukan di gimana sana sih? menyatakan itu untuk beberapa orang, ya kan? Sementara Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri gitu Bang. Berat ini, berat. Saya gregetan saya. Silakan Cak Tata. Alfi dah habis nih Cak Tata. Silakan. Sekarang gini lah ya. Caranya Tuhan yang benar itu kan Yesus mengatakan Yohanes 4:22 bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus
Menyembah apa yang kami kenal, Tuhan yang dia kenal. Lalu ditanya, siapa Tuhan yang kamu kenal, Yesus? Matius 11:25. Pada waktu itulah berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya Yesus itu Bapa. Terus ditanya, ada di mana Tuhanmu Yesus? Matius 23 ayat 9, ada di langit. Berapa jumlahnya? Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar. Juga Markus 12:29, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Bahkan hukum yang terutama, ya, apa hukum yang terutama? Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Nah, kita di situ termasuk Yesus, yaitu Allah. Nah sekarang coba Bapak pakai dalil-dalil bahwa Yesus itu Tuhan, coba pakai dalil-dalil. Begini Bang, Enggak pakai dalil seperti saya. begini Bang, pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia itu 100% manusia. Bang, kata Yesus Bapaknya tidak pernah datang, oleh Bapakku yang di langit. Matius 12:32. Matius 18:19. Nah, kapan mau kata Yesus ada di langit Tuhannya? Begini Bang, Gimana? Coba pakai dalil, coba. pakai dalil. Bahwa Tuhannya Yesus itu menjelma jadi Yesus, coba mana? Kalau itu nggak ada dibikin. Nah, kalau nggak ada, berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Begini Bang, Nggak usah begini, langsung dijawab aja. ya, dia sendiri. Ya sudah silakan. Hai Israel, Tuhan itu aku sendiri. Mana dalilnya? Kalau itu dalilnya nggak ada, cuman kan Ya gini, terus, Bang. Anda mentuhankan yang tidak ada dalilnya, tapi yang ada dalilnya Anda tolak gitu. Misal saya begini, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Di mana? Di langit. Nah, sedangkan kamu mentuhankan Yesus gak ada dalilnya. Berarti saya harus percaya ke kamu atau ke Yesus? Ayo. Percaya Yesus lah. Jangan Oke, percaya. menurut Yesus Tuhan itu Bapa, Allah Bapa. Menurut Kristen, Tuhan itu siapa? Yesus dan Allah Bapa. Nah, oke, di mana? Hai Israel, Tuhan itu saya dengan Bapa. Mana dalilnya? Kan ada di situ. Tengok, tunggu dulu ya, biar saya buka dulu. Silakan. Ada otan nih. Nggak hafal, nggak nguasai Bible, ya dialog ya gitu. Dah. Waktu seru-serunya masih buka lagi. Kalau kita nanya ke Yesus, tidak pernah Yesus mengatakan begini tahta, nggak ada. Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel, Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya kamu menyampaikan firman? Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Bapaknya? Ada di langit. Ya. Markus 18:19. Ada berapa? 1. Enak, tidak pernah Yesus mengatakan gini, begini tahta, gak ada. Pak Holan, awas tenggelam. Ya, di Yohanes 10 ayat 30 Bang. Di situ. Coba gimana bunyinya? Aku dan Yohanes 20 ayat 3. Coba gimana bacanya? Dia masih menghafal ya. aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapa satu. Terus, apakah hanya Yesus dan Bapa yang satu? Tidak, tahta. Bukan cuma aku yang satu dengan Bapa. Mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku dan mereka di dalam aku. Yohanes 14:20. Bapa, Yesus, mereka satu. Yohanes 17:21. Jadi bukan hanya Bapa dan Yesus, mereka juga satu gitu loh. Apakah mereka juga Tuhan?
Tidak lama Bang Holan dia tarik lagi kembali. Pak Holan, jangan sampai Pak Holan tarik lagi ke Yohanes 1:1. Langsung loncat ke Yohanes 1:14. Alamak yang mati lagi. Aduh. 3, 2, 1. Kolesan. Tahan deh. Kolesan. Bang Holan, jangan sampai dibaca di luar aplikasi nggak kedengaran di sini. Yohanes berapa tadi yang dia sampaikan? 20, 30 kalau nggak salah. 20, 30 kalau nggak salah. Dengar Alfi, 20, 30. Yohanes 10 ayat Jangan 30. sampai dibaca di luar Oh, nggak kedengaran. 10, 30. Iya, Yohanes 10 ayat 30 gitu, Bang. Iya, aku dan Bapak adalah satu kan. Baru tadi jawab, bukan hanya Bapak dan Yesus yang satu. Di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan mereka di dalam aku. Makanya dalam Yohanes 17:21, aku, Bapak, mereka juga satu. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapak, dengan Yesus? Jadi gak bisa pakai ayat kayak gitu. Berku cari Cari lagi. Cari lagi. Carilah enggak. Mencarilah terus. Ini pada mulanya firman. Dia diminta, dia yang bertanya nggak mau, Cak. Iya. Aduh, kipasku nih kayaknya mengganggu ini. tuh Yohanes 13. Berapa? Yohanes 13. Yohanes 13, 17. Ayat 13. 13, Tad. Guru dan Tuhan. Iya. Ini ada Alfi kalau itu. Itu bukan Tuhan itu. Alfi itu menguasai bahasa aslinya. Ya. Jadi ya di dalam Yohanes 13:13 itu kan Yunania singkat Alfi ya, karena saya sering baca itu juga. Yohanes 13:13 itu berbunyi humes ponete meho didaskalos keiho kurios kei kalos legete emigar. Kamu memanggil aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah demikian gitu, atau akulah guru dan tuan. Baru Kata guru, Yohanes 8 sabar. ayat 58. Aduh, Alfi satu perangkat kawan-kawan, jadi susah nunjukin datanya. Tapi simpelnya gini, Pak. Ya. Sebenarnya banyak Kristen yang membawakan Yohanes 13:13 itu sebagai pengakuan bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, benar ya? Ya. Setelah ditelusuri, kata guru di sana kan berasal dari didaskalos. Didaskale itu akar katanya. Kaiho kurios dan kurios gitu. Kurios ini ternyata yang Alfi dapati di dalam perjanjian baru itu bukan hanya digelari atau diberikan kepada Yesus, Pak. Filipus juga dipanggil Kurios, Filipus. Lalu tahu nggak waktu Yesus nyuruh dua muridnya ngambil keledai di kota gitu atau di kampung ya? Ada kan yang ngambil keledai itu. Nah, itu kan muridnya kan di dalam Markus atau di dalam Lukas ya, itu kan ada minta izin tuh Ya. ke pemilik keledainya, Tuan, bolehkah aku meminjam keledaimu? Tuhan membutuhkannya. Nah, kata Tuhan di sana itu menggunakan kata kurios juga. Ya. Jadi dengan panggilan yang sama.
kurang kuat, kurang etis rasanya kalau menggunakan Yohanes 13:13. Ada dalil lain nggak? Di Coba Yohanes depan terangkan Alfi. di Yohanes Iya gimana? di Yohanes 8 ayat 5. 8 yang Iya, gimana itu? Yohanes 8 ayat 58. Musa dalam hukum Taurat itu. Oh, sebelum Abraham jadi aku telah ada ya, kalau nggak salah ya. Yohanes 8 ayat 5. Ayat 58. 58 Ustaz. Mana? Iya kan, Yohanes sebelum 8, Abraham 58. jadi kan. Iya. Sebelum Abraham jadi aku telah ada itu kan. Iya. Nah, Di silakan aja. Amsal 8, di Amsal 8 itu malah Salomo ada sebelum dunia ada mana? Berarti lebih tua Salomo. Iya, Salomo di Amsal itu lebih keren itu. Jadi tidak ada ketuhanan Yesus itu gak ada sama sekali. Berat memang, apalagi kalau kita buka temanya itu siapa Yesus menurut Yesus. Iya. Wah, mana? Waduh, Itu lah Ristat. definisi namanya menutupi kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran, ya seperti itulah. Kalau teman-teman mau lawak-lawakan jam segini, nah tunggu. Kalau dia naik ya, mudah-mudahan Ini ada dia tamu dua orang nih Bang Inspirasi. Pap Carlo, selamat pagi Pap Carlo, monitor. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat Gimana, ya Bang? Bang. Ya, Waduh. ada yang mau disampaikan Bang? Akhirnya naik juga. Ini Bang, saya sering diskusi juga Bang masalah apa dengan Kristen itu Bang. Cuman yang yang dijadikan senjata pasti di surat At-Taubah itu Bang. Gimana itu Bang ya Bang ya? Atau bahayat berapa, Pak? Yang ayat 29 kalau nggak salah, yang pelangilah itu Bang. Selalu kayak gitu Itu di mana-mana itu Bang. untuk kafir harbi itu Romawi. Semua peperangan dalam Islam itu adalah untuk kafir harbi. Ya, itu Untuk terjadi kafir di tahun kelima. Ingat gini loh Bang, semua ayat-ayat perang dalam Islam itu ya, itu kafir harbi. Karena kafir itu ada 4, kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Yang wajib diperangi itu harbi. Harbi itu apa? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Seperti kalau di Indonesia Belanda, gitu loh. Jadi tidak ada ayat perang dalam Al-Quran itu untuk kafir-kafir selain harbi itu gak ada. Jadi untuk kafir harbi gitu ya Bang ya. Kan ada juga tuh. Nanti bantu luruskan ya Ustaz ya. Rasulullah sendiri kan udah mengeluarkan riwayat tuh Bang Pap Carlo. Iya ya. Dari keempat jenis orang-orang kafir yang disebutkan Ustaz tadi, ada orang kafir itu kan dalam tendensi menutup diri ya, bukannya hinaan gitu, tidak. Kalau dia nggak mengganggu kita nih, nggak ganggu kita ibadah, nggak merusak muka bumi gitu, baik-baik lah ya sebagai minoritas di sini. Lalu kita hantam mereka nih misalnya, kita entah kita bubarkan mereka lagi apa gitu kan. Itu Rasulullah bilang gini tuh, aku yang akan menjadi lawanmu gitu. Adil loh Rasulullah itu. Makanya itu Bang, itu sering kali Bang diskusi kayak gitu ngeluarin ayat yang itu Bang. Pasti udah Bang. Itu loh.
Ya, kita mau menerangkan dia hanya masa paham, taunya dia kan keras bang, cuman bang gitu loh. Keras dengan apa ya kata-kata, cuman dia nggak paham artinya itu kan. Gitu loh. Ya gimana ya? Al-Quran pun kan udah menceritakan juga gitu. Mereka itu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kita harus tinggalkan. Iya, Bang. Kita Iya, iya. kita nggak bisa stay sama mereka kalau mereka sedang mengolok-olok ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu mereka pun udah diceritakan juga dalam Al-Quran. Mereka itu akan berusaha terus memadamkan cahaya agama Allah gitu. Kalau mereka nggak gitu, wah Al-Quran salah dong. Justru karena ada mereka itu itulah jawabannya. Al-Quran Berarti benar nggak gitu. situ benar. Iya, nggak laksanakan perintah gitu omongannya pasti. Bukankah laksanakan perintah gitu ah? Kan gitu. Coba mereka beneran melaksanakan kasihilah musuhmu, nggak ada ganggu Islam, nggak nyomot-nyomot sudah, aksara gitu. Islam gitu. Ya kan habis sudah bang. Kemana tadi? Pergi ya? Kabur pakai jurus 1000 langkah, Deng. Wah. Iya, Siapa itu bocah? coba ya, terhitung-terhitung itu menjalankan kasihilah musuhmu semuanya gitu kan. Nggak ada comot-comot aksara Al-Quran, kata Allah yang nggak diambil, nggak ada ganggu, nggak ada oknum-oknumnya lah gitu, nggak ada Islamofobia, memang bersih lah, netral semuanya. Lalu Al-Quran menarasikan mereka itu berusaha memadamkan cahaya agama Allah. Kayak mana tuh mempertanggungjawabkan satu dalil itu aja? Siapa coba? Justru kan ada mereka tuh lah, itu bukti Al-Quran itu bener, serius. Kita sambit dulu, sambit lagi. Gak ada yang baru naik tuh, Pi. Sambut lah, Pi. Ada 2 tuh yang baru naik. Sambut lah, Pi. Iya. Bang Alvin, monitor. Ya, assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joker, selamat pagi Bang Joker. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam. Iya, cuma fans banget sama Bang Adi sama Bang Zuma. Aduh, luar biasa para deng-dengku. Ewaki terus Oh iya deh. sampai kendor. Terima kasih. Cuma itu aja. Semoga sehat semuanya. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Amin. Amin. gentar melawan orang-orang kafir. Amin. Itu aja Bang, abang-abangku. Makasih. Siap, Bang Joker. Sama-sama. Bang. Silakan dilanjut. Masya Allah. Siap. Iya deh. Izin saya turunkan Bang Joker ya. Siapa tahu ada teman-teman yang di bawah mau naik lagi, Iya. bisa gantian. Izin Bang Joker. Terima kasih banyak. Sambut aja gua naikin, pilih-pilih. Sambut terus. Enzia, Ya Bang bang. Enzia. Ya. Muslim, Kristen Bang, kalau boleh tahu. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum Mas Zuma, abangku, ustadku, dan semua saudara-saudaraku yang seiman. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Fajar dari Aceh. Sama-sama Bang. Saya cuman hanya mau kasih statement aja bahwa saya sangat kecewa dengan yang namanya akun pen di Aceh dan Birong bukan Aceh. Jadi kedua akun itu mereka membuat itu apa maksudnya, propaganda apa. Jadi saya sebagai orang Aceh sebenarnya masalah dia mau makan tai, mau nyembah pelapon, mau nyembah apa terserah. Cuman saya sebagai orang Aceh sangat kecewa dia buat akun itu ada embel-embel Acehnya. Saya takut mereka ini nanti lama-lama buat propaganda kayak gitu. Takutnya kita jadi perang suku atau perang agama ini nanti gitu. Jadi mereka itu kenapa sih suka banget nyentil-nyentil kita gitu. Dulu pernah itu viral makanan apa itu babi Padang apa babi rendang apa itu rumah Bronjong dulu itu. Jadi kenapa sih mereka tuh suka nyentil-nyentil gitu. Ya itulah upaya mereka dalam pergerakan misionaris mereka kan. Iya. Kan gimana ya?
Intinya Nanti gini. mungkin ada masukan, silakan. Ya intinya gini, kalau kayak gitu hindari aja. Suatu saat juga nanti kalau nggak mendapat hukuman di muka bumi ini ya itu otomatis kan udah di neraka jahanam kan gitu aja bang. Nggak usah diajak, hindari aja, biarkan dia terus. Suatu saat nanti akan dia kena delik hukum. Kalau dia mau nolak terus, makanya teman muslim saya himbau nggak usah naik ke atas. Karena kalau ada umat Islam naik ke atas itu artinya Anda menyelamatkan dia dari jerat hukum karena dia nggak mau nolong lagi gitu loh. Iya, mereka ini kok suka gitu. Kalau di kita kan jelas, di Islam tuh jelas. Iya Udah, bang. kalau masalah agama udah agamamu, Ya, agamaku. kedua, ini bang. Nggak ada memaksakan kehendak kita. Dalam agama kita nggak ada pemaksaan kan gitu. Tapi mereka Pakai rem. mereka nggak. Pakai rem. Ya udah, abang kalau udah tahu begitu, next berikutnya cukup abang ada yang tahu. Jangan lagi pergi ke koma lain untuk ngasih tahu. Jadi Anda secara tidak langsung, ini ilmu komunikasi ya bang ya. Kok ya sesuatu yang ingin disampaikan itu ada secara plus, ada secara minus. Tapi sebuah tersampaikan. Maksud Anda ingin meluruskan, tapi secara ilmu komunikasi Anda menyebarkan. Iya, menyebarkan lah. Kalau memang ada kafir harbi yang pengen menyerang kita, ya kita harus keluarin. Abang nggak ngerti ilmu komunikasi ya. Bagaimana media sosial itu. Maksudnya Mereka kalau mengajarkan agamanya ya nggak mungkin laku. Nah cara untuk supaya apa yang disampaikan itu laku, ya mereka mencari orang-orang mohon maaf yang tidak ngerti ilmu komunikasi. Nah inilah yang saya maksud. Anda masuk ke sini artinya Anda publikasi dia secara tidak langsung. Artinya orang yang tadinya tidak tahu, tahu. Kalau ada orang yang kayak begitu. Paham maksudnya sampai sini bang? Iya, paham sih sebenarnya. Ya cukup kalau udah paham. Abang sendiri tahu akun itu tahu kan? Nggak tahu, tapi saya nggak pernah mau memberitahukan kepada orang lain. Buat apa? Nggak ada gunanya toh. Iya, kalau dikasih tahu pun nanti kan orang bakal tahu juga. Aduh, bang dikasih tahu. Udah cukup. Iya, paham. Maksud saya paham. Kita nggak usah takut juga mau kita bilang dia ini macam supaya dia terkenal. Baik, cukup. Padahal sangat baik loh cara menyampaikan bagaimana teknik komunikasi, menyampaikan suatu produk itu tidak selamanya kita menyampaikan dengan siasat atau teknik atau metode plus. Kadang-kadang kita menyampaikan produk kita itu dengan berbagai cara. Kan gitu. Nah, benar. Itu sih, masa nggak paham sampai situ sih? Artinya adalah ya cukup Anda tahu, kalau misalnya Anda yang tahu sudah, jangan dipublikasi lagi. Selesai itu. Iya. Gini loh, dari Yayasan API sendiri kan itu tiap hari menggaungkan tuh dan menghimbau, ramaikan komal kita, hindari komal mereka gitu. Itu kayaknya suatu himbauan yang udah cukup lah kayaknya ya, mewakili seluruh aspek itu. Ya, maksudnya Bang Handi tadi itu semakin kamu sering menyebutkan, semakin kamu sering promosi, walaupun niat kamu mengeluh, bang tadi saya ke Komal ini dia bahas Islam gini, memang tujuannya memang untuk ngadu, tetapi dibalik dari itu ada terpromosi juga akun dia, sehingga teman-teman yang lain penasaran untuk ikut ke sana, untuk cari tahu. Bukan lagi penasaran, menambah giro dia sebagai umat Islam ingin meluruskan, rame itu Komal. Nah, itu dia Bang Andi. Padahal tiap hari kita imbaukan kepada mereka, jangan main ke sana, jangan main ke komal-komal mereka. Contohnya gini loh, ntar Alfi mau nunjukin sesuatu nih. Oh ada tamu, silakan Bang Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin bertanya sih kepada luar daripada
Muslim ya sebenarnya. Cuma lagi ya setidaknya alhamdulillah saya sudah naik di sini. Jadi begini sedikit saudaraku, mereka sering itu terkadang mencoba untuk kepada kita Waduh, Muslim ini sendiri. lagi. Ya kenapa? Enggak. Lanjut Pak. Maaf. Oh, jadi mereka kan sering kadang-kadang mencoba ya tentang agama kita sendiri dengan berbagai macam. Jadi saya ingin menyampaikan kepada di luar kepada Muslim untuk mereka sendiri, kitab manakah yang kalian percaya, perjanjian lama atau perjanjian baru gitu. Sebenarnya ini yang saya pertanyakan. Karena kenapa? Kalau untuk kita sendiri tidak perlu kita ragukan lagi ya. Inna dina indallahi Islam ya. Jadi kitab kita itu yang namanya kitab suci Al-Quran tidak pernah berubah-ubah. Sementara mereka itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, bahkan mereka itu sering merevisi ayat-ayat mereka sendiri gitu kan, dari dengan kata-kata si Paulus dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya saya ingin bertanya sih kepada itu konteksnya di luar daripada Muslim gitu sebenarnya. Terima kasih abang-abangku telah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sudah sering kami bahas sih sebenarnya itu. Iya, izin turun ya bang ya. Iya, makasih bang. Siap, sama-sama bang. Waalaikumsalam. Istilah PL, istilah PB itu istilah modern. PL yang dia maksud itu yang punya kitab nggak mengenal itu. Yeremia 31:31 itu perjanjian baru Bani Yakob. Jadi tanah isinya itu Torah, Nevi'im, Ketuvim itu perjanjian baru untuk Bani Israel. Jadi nggak ada perjanjian lama. Itu perjanjian baru untuk kaumnya Nabi Musa. Hukum Taurat itu. Ya, Septuagint ini menerjemahkan, kemudian Kristen mengatakan perjanjian lama. Jadi kalau kita ikut larut, ya jangan sampai kita kepleset ikuti gaya mereka. Ya perlu metode juga ya. Jadi hati-hati juga di sana. Kira-kira begitu. Dan yang tadi yang bertanya, yang mana dia percaya? Apakah PL atau PB yang dia percaya? Nggak ada yang dia percaya, nggak ada. Dikasih PB ayat yang di PB nggak percaya, dikasih ayat yang di PL nggak percaya juga. Jadi nggak ada yang percaya. Tapi dia pakai demi untuk supaya apa yang dia jual itu laku. Bahkan ya ditambah kebungkus ke-Islam-Islaman toh yang masuk di Republik ini. Itu yang sering kita bahas juga kok. Buktinya itu tadi sampulnya diganti menjadi Alkitab. Tadinya Bible kan. Yang dibawa Belanda itu bukan Alkitab loh. Ya, jadi dalam masa penjajahan itu ya dirobah. Siapa yang mau melawan penjajah kalau dia robah? Artinya di sana itu ada namanya Lembaga Alkitab. Nah itu Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Siapa yang mau melarang lembaga itu? Waktu itu kita masih dijajah kok. Dihadiahkanlah ke LAI. Sudah banyak perubahan istilah Islam yang diambil. Oke, sering kita bahas itu. Lanjut yang lain. Ada tamu. Gimana Bang Mulet? Bang Mulet tadi kalau nggak salah udah naik ya, Bang Mulet ya? Bang, assalamualaikum bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Alvin? Ini ada pertanyaan tapi agak random, nggak apa-apa ya bang ya? Apa itu? Jadi gini, Allah itu kan maha tahu ya bang ya. Terus kenapa itu Allah itu menciptakan iblis, sedangkan iblis itu kan penghasut, penyesat gitu bang? Oke, saya jawab. Silakan Ustaz. Masya Allah Ustaz, tata belum tiru. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Kerja Ustaz. Ya, jadi gini, Allah itu menciptakan dua ya. Ada surga, ada neraka. Dua-duanya ada penghuninya. Karena dua-duanya ada penghuninya, yaitu manusia, iblis gitu. Maka manusia ini
Iblis ini ibaratkan ujian untuk manusia, menyesatkan manusia. Terus Allah mengutus utusan untuk memberi jalan ke surga. Jadi ada dua sosok, ada surga, ada neraka. Nah, yang mengajak kita ada dua juga. Utusan ditugaskan supaya manusia masuk surga. Iblis diciptakan ya memang untuk menguji kita. Nah, sehingga kalau gini, kalau Allah tidak menciptakan iblis, siapa yang menyesatkan manusia? Berarti nanti surga neraka kosong dong. Atau Allah hanya menciptakan utusan, tidak ada iblis. Ya, nanti ke surga semua. Jadi adil sudah Allah itu, ya. Ada surga, ada neraka, ada utusan, ada iblis. Tugasnya iblis menyesatkan. Tugas yang utusan memberi petunjuk supaya ke surga. Sudah ada jalannya masing-masing, tinggal kita mau ikut yang mana gitu. Padahal kan kalau misalnya seandainya iblis tidak diciptakan kan hanya ada surga tidak ada neraka gitu bang. Iya makanya karena sudah ada dua ya sudah, tidak usah kita mengatakan untuk apa menciptakan iblis. Ya untuk apa juga menciptakan neraka kan gitu. Gitu. Oh. Makasih bang atas jawabannya bang. Nah, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Kristen iblis itu nggak diciptakan ya, keren apa gitu. Iya, Kristen justru itu lebih tinggi statusnya. kalau tidak diciptakan, enggak gini. Di dunia ini cuma ada dua, ada kholek, ada makhluk. Kholek itu pencipta, makhluk diciptakan. Jadi sesuatu selain Allah itu makhluk diciptakan. Jadi tidak ada di langit, di bumi, di semesta alam yang tidak diciptakan itu gak ada. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Masa ada iblis tidak diciptakan? Lalu muncul dari mana? Ada sendiri. Berarti nanti kelasnya sama dengan Tuhan nantinya. Padahal kalau dalam Islam, ini jailun fil ardi khalifah, nanti iblis ini disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Akhirnya Allah usir dia, dilaknat oleh Allah, kekal di neraka. Kan enak kan? Kenapa kalau Allah berkuasa? Karena memang iblis juga ciptaannya Allah. Harus taat dia. Ternyata dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Andai kan dia muncul sendiri, tidak ada yang menciptakan, ya pasti dia kuasa dia. Ibaratkan gini, ngapain saya sujud? Wong saya tidak diciptakan siapa-siapa, saya muncul sendiri. Saya sama seperti engkau ya Allah, pasti gitu. Engkau ada sendiri ya Allah, aku juga ada. Sama-sama tidak diciptakan gitu. Tapi karena iblis juga diciptakan harus patuh dia. Tidak patuh neraka tempatnya. Gitu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu tidak diciptakan oleh Allah itu. Gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tapping itu naik, ayo diskusi. Ngapain tapping? Diskusi pakai dalil kita. Kalau penasaran. Betul. Gimana bang? Mau salam-salam buat ustadz-ustadz kita pak. Silakan bang, silakan. Iya, mau salam buat ustadz kita Bang Zuma, Bang Handi. Siapa lagi nih? Ya, semua yang ada di Kumal ini pak. Oh iya pak, mau tanya dikit pak. Silakan bang, mau tanya apa? Ya waktu Belanda datang ke sini dulu kan waktu menjajah kan dia bawa Bible ya. Terus? Aha. Jadi waktu terusir itu kenapa dia lupa bawa pulang Bible balik ke Belanda gitu pak ya? Saking tuh buru-buru atau gimana? Ya enggak, bukan lupa, memang sengaja ditinggal supaya ada yang meneruskan. Ya,
Berarti mungkin apa pejuang kita pun lupa juga untuk membasmi ya, seperti membasmi penjajah gitu ya. Jadi orang-orang yang beragama Kristen kayak Romawi zaman dulu gitu ya, setiap menjajah, dikuasai, pasti nanti mengutus pendeta juga sebagai untuk membimbing. Kayak Eropa itu rata-rata kan ditaklukkan Romawi gitu itu, atau Portugal gitu itu. Ya, nah kayak Amerika Latin itu kan rata-rata ditaklukkan mereka. Plus juga mengajak ke agamanya. Coba nonton film-film dulu, saya seneng itu, film-film Romawi zaman dulu itu. Pasti nanti setelah dikuasai ngirim misionaris pendeta untuk membimbing mereka, dibaptis gitu. Ya, terima kasih atas. Ya, terima kasih. Salam dari Aceh. Saya kebetulan dari Aceh. Oke, salam Bang. Lanjut. Lanjutkan perjuangan, Pak. Ustadz kita. Siap, Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, enggak ada yang bengkok-bengkok yang naik ya untuk diluruskan ya. Kita kelarin dulu ini dulu Bang Andi, biar bersih dulu, habis itu Bang Anggang, monitor Bang Anggang. Ya, Bang Anggang, monitor. Omar, Muslim semua, Bah. Maaf Bang, mau bertanya. Ya, mau nanya apa Bang? Silakan. Apa yang tidak ingin ditanyakan? Silakan. Mengapa dalam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Biar dia dulu aja Bang. Coba dulu satu-satu. Ini ada yang saya tanyakan Pak Ustadz. Apa itu? Jika takdir itu ditetapkan, lantas kenapa kita harus berdoa, Ustadz? Takdir apa ulang? Jika takdir itu sudah ditetapkan, lantas kenapa kita harus berdoa gitu? Oh gitu. Pertama, doa itu termasuk ibadah ya. Makanya jangan sampai mengartikan, wah saya tidak mau berdoa. Wong doa kalau saya tidak dikabulkan ya percuma. Orang berdoa itu tidak ada yang percuma. Ya, di dalam hadis itu dijelaskan. Orang berdoa itu pasti mendapatkan salah satu di antara tiga. Pertama dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, mungkin ditunda. Karena Allah tahu waktu yang tepat. Kalau tidak dikabulkan atau tidak ditunda, maka Allah ganti dosa-dosanya dimaafkan. Masalah takdir, ya takdir itu dengan doa kan bisa dirubah. Nah, ada yang mengatakan takdir tidak bisa dirubah karena sudah ada ketetapan. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi semua kejadian itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Terus apakah takdir bisa dirubah? Kata ulama bisa dirubah dengan ayat Al-A'raf ayat 11 ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami berikan kepada mereka. Ya. Terus nanti tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Terus ayat 39-nya.
Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi takdir itu kalau Allah berkehendak bisa dirubah dengan ayat Ar-Ra'd ayat 39-nya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, caranya menghapus mungkin kita berdoa. Akhirnya oleh Allah apa yang sudah ditakdirkan Allah rubah gitu. Ya. Nah, kenapa kita dianjurkan berdoa? Ntar dulu. Tujuan kita berdoa kan siapa tahu takdir kita, ya Allah saya ini kok miskin. Ya memang takdirnya miskin. Nah, siapa tahu bisa dirubah oleh Allah dengan berdoa dengan ayat ini gitu lah ya. Gitu. Silakan. Baik Pak Ustadz, mungkin sekiranya saya terima dengan jawabannya, tapi kurang sesuai itu. Ya udah, sini nih. Maksud saya kayak gini, pertanyaan. Ya kita jelaskan dulu Tad. Jadi ada namanya kan ada dua takdir ya Pak Ustadz ya. Takdir mu'allaq itu takdir yang melibatkan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Itulah tadi yang dimaksud Ustadz kata itu. Apa itu ya? Anda bisa kalau ditanya apa tujuan berdoa? Aduh, berisik juga nih ya bulat nih. Aduh, orang lagi sibuk, lu sibuk juga berisik Terus Ustaz. Ya makanya kan tadi itu udah tak kasih ayat. Apapun ya Allah bisa rubah. Wong ayatnya udah dikasih. Ar-Ra'd itu ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat umul kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kita berdoa, ya siapa tahu kita itu ingin merubah yang sudah ditetapkan oleh Allah kan gitu. Betul Ustaz. Jadi gini loh bro, tapi sebentar ya. Jadi ada namanya takdir mu'allaq itu takdir atau ketetapan Allah yang melibatkan peran manusia. Seperti yang dijelaskan itu kan di Ar-Ra'd ayat 11 itu kan, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau Dia sendiri tidak merubahnya. Jadi miskin dan kaya itu sebenarnya itu takdir, tapi Anda bisa merubah takdir itu dengan berupaya dan berdoa kan itu. Yang tidak bisa berubah itu adalah takdir mukbram, apa itu yang dijelaskan di 178. Seperti apa contohnya? Adalah peristiwa kelahiran, kematian, keturunan, jenis kelamin dan seterusnya. Itu nggak bisa dirubah, dan ajal kan gitu. Itu perbedaannya. Betul itu Ustaz tadi yang dijelaskan Ustaz kata kayak gitu. Gitu bro. Bang Intuisi boleh buka mute-nya nggak bentar bang? Itu di mute itu bang. Coba terangin dulu Ustaz, surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Bener kan? Itu masih bisa kita rubah loh takdir itu. Dia kan ada takdir mubram, takdir mu'allaq. Tapi Alfi menggunakan metode pendekatan gini deh Bang Intuisi. Bang Intuisi tahu alarm? Tahu sih. Tahu, oke. Seorang pekerja, seorang karyawan itu selalu membuat alarm tuh. Dan itu tuh selalu berbunyi di pagi hari gitu. Dia pasang malam dan alarm itu berbunyi di pagi harinya gitu. Ada nggak jaminan manusia itu akan hidup di pagi hari bang? Akan bangun lagi dari tidurnya? Pasti ada jaminan bangun di pagi hari, pasti ada. Oh, siapa yang menjamin tuh bang? Allah sih, Allah Tuhan tuh. Tuhan. Iya, kan kita tidur nih. Iya, kan kita tidur nih. Iya. Kita pasang alarm sebelum tidur nih. Ya. Dipasangkan pukul 7 pagi biar kita bangun. Kita tidur. Ada nggak jaminan kita bangun dari tidur kita tuh lagi bang? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya. Langsung aja Pi, itu namanya harus ada usaha untuk merubah. Jadi itu ya udahlah. Jadi gini. Di saat manusia itu tidak bisa menjamin dia itu bakal bangun dari tidurnya malam ini, tetapi dia masih memasang alarm untuk bisa bangun di pagi hari, itulah yang disebut dengan harapan bang. Itulah tujuan dari doa.
Ya udah. Baik Bang, itu sudah masuk akal sih Bang. Ya udah, makasih ya. Oh, Jadi- makasih ya, itu aja untuk semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan doa. Jadi kalau ada orang miskin, maaf ya, atau ada orang sakit, ada orang miskin, jangan bilang, wah ini takdir saya memang harus sakit, takdir saya memang harus, nggak bisa. Itu masih Anda upayakan dari miskin menjadi kaya. Nah, itu namanya masih ada keterlibatan manusia untuk berusaha. Tidak ada manusia dilahirkan sudah ditakdirkan miskin. Nggak ada, yang ditakdirkan itu adalah jenis kelamin, itu nggak bisa dirubah. Kapan kita lahir dan seterusnya, kematian, nah itu nggak bisa dirubah. Kira-kira gitu ya. Pak Anggang tadi loh. Iya, gimana Pak Iya, Angga? Ustaz. Iya, mau nanya apa Bang? Silakan. Ini Ustaz mau bertanya. Makasih, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Ustaz dijawab. Belum Bang. Oh, belum ya? Bang, gini Bang, kenapa nih dalam Islam masih diperdebatkan soal Al-Quran dan hadis? Bagaimana menentukan yang benar gitu, Ustaz? Loh, gimana sih? Apa namanya? Antara ulama masih berdebat interpretasi Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita menentukan yang mana yang benar gitu, Ustaz? Kalau dua-duanya ya benar. Maksudnya apa? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul melalui hadis. Cuma nanti dalam mustalah hadis kita harus tahu hadis yang sahih yang mana. Itu loh. Nah, tanda-tandanya syaratnya hadis sahih itu apa? Ada 5. Sanadnya bersambung, tidak sat, tidak kemasukan ilat, sifatnya adil dan dobit. Itu 5 syarat itu, kalau sudah memenuhi syarat 5 berarti sahih. Kalau di bawahnya itu berarti hasan. Kalau tidak memenuhi syarat 5 itu salah satunya hilang, berarti dhaif. Gitu doang. Kalau hadis dhaif ya bisa hanya untuk fadailul a'mal. Hanya untuk penyemangat doang gitu loh. Untuk misalnya orang supaya orang itu giat cari ilmu. Ada yang mengatakan itu dhaif, hadis tapi dhaif. Thalabul ilmi faridatun walau bisin. Ada yang mengatakan itu hadis palsu, ada yang mengatakan itu dhaif. Tapi kenapa oleh ulama dipakai? Ya karena hadis dhaif itu boleh untuk memberi semangat gitu loh. Tidak boleh untuk menentukan haram, halal, akidah, syariat, gak boleh. Hadis dhaif itu hanya untuk fadailul a'mal. Iya, Ustaz. Kasih kasus deh mending Bang Anggang. Kalau masih bingung tuh, apa sih yang diperdebatkan memangnya? Kayak gini Bang, misalnya ada yang melarang kayak baca-baca pada saat hari Lebaran gitu, ada yang mengharamkan kayak ziarah. Padahal sama kok, sama-sama Islam gitu. Kalau ziarah itu caranya yang diluruskan, bukan ziarahnya. Karena hadisnya jelas. Memang awal-awal Islam Rasulullah melarang ziarah kubur karena Islam imannya belum kuat. Sedangkan orang-orang minta-minta ke kuburan gitu itu. Karena belum mengenal Islam. Akhirnya Nabi melarang. Tapi pada akhirnya Nabi memperbolehkan. Apa bunyi hadisnya? Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Sekarang silakan berziarah untuk mengingat mati. Jadi orang ziarah itu ya boleh, tidak masalah. Cuma jangan sampai minta-minta ke kuburan, jangan. Tapi niatkan untuk mengingat mati. Caranya gimana? Ya kalau lihat kuburan, ya Allah, semewah apapun rumahku, pada akhirnya aku juga tinggal di sini. Nah kalau lihat kuburan itulah tempatnya kita pulang pada akhirnya. Akhirnya kita ingat Allah. Kalau gitu ya sudahlah. Saya tidak mau, saya mau tobat sudah. Nanti pada akhirnya rumah saya di sini juga sepi kuburan ini. Nah, biar ingat itu. Dengan mengingat mati, pasti kan orang
akan timbul apa ya? Ibadahnya itu kan kalau ingat mati kan semangat gitu loh. Iya, ada hasrat untuk beribadah demikian. Nah, gitu. Ya betul, Pak. Tuh. Bahasa gampangnya, Bang. Ya, Assalamualaikum terima kasih banyak warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi